Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Rabu 17 Januari 2024, acara rutin online Simposium IDAI akan dilaksanakan dengan judul penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yaitu PD3I. Eh, saya sampaikan selamat siang kepada sejawat, dokter dan dokter spesialis anak di seluruh Indonesia. Sudah hadir narasumber bersama kita Dr. Suryadi NN Tatura, spesialis anak konsultan. Ini langsung dari Manado ya dokter. Selamat siang dokter. Selamat siang, dok. Sebelumnya saya akan membacakan tata cara online simposium ini. Online simposium berlangsung selama 60 menit. Peserta dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan yang langsung dapat dikirim selama pemaparan materi berlangsung melalui kolom chat. Untuk sejawat dokter dan dokter spesialis anak diharapkan tidak absen pada kolom chat. Jika peserta online simposium mengalami kendala dalam streaming suara atau video, silakan mematikan fitur kamera off cam. Materi akan dibagikan saat sesi diskusi. Silakan unduh pada perangkat Anda. Untuk mendapatkan SKP, mohon untuk mengikuti online simposium ini selama 45 menit. Sebelumnya, saya akan memaparkan tentang etik. Dewan Etik IDAI. Sesuai dengan aturan IDI dan IDAI, pada setiap seminar atau simposium perlu disegarkan masalah etika kedokteran. Berikut adalah penyegaran etika kedokteran dengan mengambil fokus pada pasal 2 Kode Q. Etika kedokteran. Pasal 2, seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi. Penjelasan pasal 2. 1. Seorang dokter wajib mempertahankan standar profesi, integritas moral, dan kejujuran intelektual dirinya sebagai dasar pengambilan keputusan profesional. 2. Pengambilan keputusan profesional dan standar tertinggi profesi merupakan kombinasi selaras, serasi, dan seimbang antara keputusan medis teknis dengan keputusan etis yang berasal dari totalitas pelayanan terhadap pasien yang merupakan perilaku keutamaan profesi. 3. Pengambilan keputusan kedokteran yang profesional dilakukan setelah melakukan pemeriksaan dan penilaian yang teliti terhadap pasien dengan menggunakan standar pelayanan kedokteran yang telah diakui secara sah. 4. Bila situasi fasilitas kesehatan tidak optimal, pengambilan keputusan profesional wajib diwujudkan berdasarkan perilaku profesional terbaik dokter demi kepentingan terbaik pasien. 5. Dalam hal terjadi dilema etik dalam pemberian pelayanan kesehatan, setiap dokter bersikap sesuai keutamaan profesinya. 6. Setiap dokter secara sendiri-sendiri maupun bersama melalui organisasi profesi kedokteran wajib memperjuangkan dipenuhinya fasilitas, sarana, dan prasarana sesuai dengan standar minimal atau pedoman nasional pelayanan kedokteran yang menjamin dipenuhinya keselamatan pasien. Contoh perilaku dokter yang melanggar pasal ini. 1. Merawat inap pasien yang sebetulnya bisa rawat jalan. 2. Sering melakukan kesalahan diagnosis. 2. Menganjurkan pemeriksaan laboratorium pada pasien yang sebenarnya tidak perlu. Memberi obat yang tidak sesuai dengan indikasi berlebihan dan tidak terjangkau. Demikian penyegaran etika kedokteran kali ini. Semoga dapat diamalkan dalam praktek kedokteran yang kita jalankan sehari-hari. Selanjutnya kita akan mengikuti acara seminar siang ini. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari pembicara.
Dr. Suryadi Nicholas Napoleon Tatura, spesialis anak konsultan. Dokter umum di tahun 1996 dari Universitas Samratulangi, dokter spesialis anak dari Universitas Samratulangi tahun 2027, eh, mengikuti fellow tahun 2009 di bidang infeksi dan tropical disease di Universitas Indonesia RSCM. Eh, Sebagai konsultan anak tahun 2012, kemudian mendapat PhD tahun 2015 dari Universitas Hasanuddin. Organisasi yang eh, dijalanin sebagai anggota IDI, Ketua Komda KIPI Sulawesi Utara, Koordinator Bidang Organisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Sulawesi Utara, Member International Society for Infection Disease, anggota pengurus UKK Ilmu Penyakit Tropis, kemudian beberapa organisasi yang lain. Jabatan Wakil Ketua Komda KIPI, Komite Ahli untuk Diagnostik dan Manajemen Malaria Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemudian anggota UKK Infeksi dan Penyakit Tropis, kemudian sebagai Head of Antimicrobial Stewardship Committee di Rumah Sakit Kando, Manado. Waktu saya persilahkan, dokter. Terima kasih, Dokter Ade. Apakah suara saya terdengar, Dok? Terdengar jelas, dokter. Oke. Baiklah, saya akan membawakan materi yang ditugaskan oleh UKK dan pengurus IDAI pada saat ini tentang penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus pusat IDAI lewat UKK Infeksi dan Penyakit Tropis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Penyakit ini dapat dicegah dengan imunisasi. Kalau kita lihat di dalam tabel jadwal imunisasi anak umur sampai 18 tahun, maka penyakit-penyakit yang tertera dalam tabel ini akan kita bahas secara singkat satu persatu. Memang penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi selain dari tabel ini banyak yang sedang dikembangkan. Antara lain juga sebenarnya malaria, imunisasinya juga sudah dikembangkan dan lagi dalam taraf uji coba. Mulai dari hepatitis B. Kita ketahui bahwa hepatitis B ini merupakan masalah utama pada bayi dan anak, di mana 80% sampai 90% bayi yang terinfeksi pada tahun pertama kehidupan cenderung menjadi kronik. Dan kalau kita pakai patokan kurang dari 6 tahun, maka 30 sampai 50% cenderung menjadi kronik. Pada dewasa kurang dari 5%, dewasa sehat itu akan menjadi kronik, dan dari 20 sampai 30% hepatitis kronik tersebut cenderung menjadi sirosis atau kanker hati. Dari sini kita dapat melihat bahwa makin kecil umur terkena infeksi, maka makin besar kecenderungan untuk menjadi kronis. Transmisi secara neonatal kita dapat lihat bahwa 70-90% dari ibu dengan HBsAg dan HBeAg positif, di mana 20% apabila ibu HBsAg positif, bayi akan tertular saat dilahirkan secara vertikal, dan 90% menjadi menahun. Terjadi sirosis hepatis lebih banyak daripada kanker hati. Secara epidemiologi, maka infeksi hepatitis itu berada pada beberapa daerah, terutama kalau kita lihat di sini ya, berada di Afrika, kemudian di Asia dan di Indonesia. Di Indonesia berkisar antara 0,5 sampai 0,9%. Dalam 5 tahun
yang ditampilkan pada publikasi 2019. Sementara spektrum klinis hepatitis B kita lihat bersama di mana paling banyak adalah subklinis dan 20-25% berupa hepatitis akut, 5-10% merupakan carrier, dan 4% akan menjadi persisten. Subklinis dan akut itu akan pulih dengan baik, 99-100%. 1%-nya akan menjadi dari akut hepatitis tersebut akan menjadi fulminan hepatitis dan menyebabkan kematian. Sementara yang perlu diketahui, diingat bahwa persisten akan sebagian besar akan recovery, namun 10-33% akan menjadi kronik hepatitis, di mana dari kronik hepatitis ini 20-5% akan terjadi sirosis, 10% akan menjadi karsinoma. Dan apabila terjadi sirosis dan karsinoma, peluang untuk menyebabkan kematian itu sangat besar. Yang kedua adalah poliomyelitis, di mana kita lihat bahwa poliomyelitis ini tersebar di seluruh Indonesia, dan kita lihat di sini bahwa dari tahun 2019 ke 2020 terjadi peningkatan, terlihat dari warna merah yang mendominasi hampir di setiap provinsi kecuali Papua dan sebagian kecil di Sumatera. Respon infeksi poliomyelitis kalau kita lihat di sini sebaran spektrum klinisnya luas. Sebenarnya 90-95% klinisnya berupa asimptomatis dan 4-8% berupa polio abortif yang memberikan gejala yang ringan, bahkan tanpa gejala neurologis. Dan kita lihat di sini 1-2% akan terjadi meningitis aseptik bergejala namun mild transient muscle weakness atau paralisisnya sangat ringan. Namun demikian dari spektrum klinis ini 0,1-1% akan menjadi polio paralitik, dan tampilan yang khas adalah lumpuh layu atau flaccid paralysis. Perjalanan penyakit polio dapat kita lihat di sini yang polio paralitik 30% dapat sembuh, 30% lagi gejala sisa berupa meningitis, facial paralysis, dan encephalitis. Kemudian bisa juga terjadi muskular atrofi dan gangguan pertumbuhan. Sementara 10%-nya akan bersifat fatal, terjadi tipe respiratorik. Masa inkubasi berkisar antara 2-35 hari. Viremia dapat bereda karena munculnya antibodi atau menyebar ke sistem saraf pusat melalui aliran darah. Penyebaran penyakit ini melalui jalur fekal oral, melalui tinja, menjadi alasan bahwa penyakit ini sangat menular. Ekskresi maksimum virus terlihat dalam 2-3 hari sebelumnya dan 1 minggu setelah munculnya gejala. Kemudian tuberkulosis. Kita lihat di sini bahwa secara mendunia bahwa tahun 2022 mortalitas TB kurang lebih 1,3 juta orang, di mana prevalensi kurang lebih 10,6 juta di dunia dengan 1,3 juta diantaranya adalah anak-anak. Kalau kita lihat beban TB di sini bahwa paling tinggi terdapat di Southeast Asia ya, 4 jutaan, dan kalau kita lihat berdasarkan regio maka Indonesia menempati peringkat kedua
setelah India. Oleh karena itu, tuberkulosis menjadi perhatian yang sangat luar biasa di negara kita. Kalau kita lihat perjalanan secara kohort daripada prevalensi TB di Indonesia, maka mulai dari 2020 ada kecenderungan untuk meningkat, di mana mortalitas TB dari sebelumnya 34 menjadi 52 tahun 2021 dan insiden TB dari 301 tahun 2020 meningkat menjadi 354. Proporsi TB anak tahun 2010 sampai 2018 dapat kita lihat pada gambar berikut, di mana dari 2010 ke 2014 ada kecenderungan meningkat, namun setelah itu terdapat kecenderungan untuk naik. Ini adalah timetable bagaimana spektrum klinis pada anak. Kita lihat dari kompleks primer, kemudian adanya dimulai dari demam awalnya, namun gejala klinis tersebut selain di dalam paru dia akan menyebar keluar paru sesuai dengan waktu daripada perjalanan penyakit sendiri seperti pada gambar berikut. Nah, kalau kita lihat gejala utama tentu adalah pada paru, namun demikian saat ini tidak jarang juga sampai ke gejala, memberikan gejala pada sentral dan kulit. Dan kita ketahui bersama bisa juga selain dalam paru juga kita lihat berdasarkan perjalanannya dia akan ekstrapulmoner tuberkulosis keluar paru dan akan memberikan spektrum klinis berupa gejala meningitis, kemudian scrofula, dan kita lihat juga ada bisa terjadi tuberkulosis pleurosi dan bisa menjadi malaria tuberkulosis, bisa ke tulang menyebabkan potisis dan ke genitalia berupa urogenitalia tuberkulosis. Penyakit berikut adalah difteri, di mana kita tahu bersama bahwa difteri ini sangat menular disebabkan oleh Corynebacterium diphtheri. Sumber infeksi hanya manusia. Ini yang menjadi hal yang perlu kita ketahui. Ditularkan melalui aspirasi pernapasan. Angka kematian tertinggi pada usia muda dan pada usia lansia. Kalau kita lihat data berdasarkan WHO, maka terlihat bahwa insiden dari tahun ke tahun dari difteri mengalami naik turun, namun menjadi sangat signifikan mulai tahun 2018, 2019, dan terjadi penurunan kembali. Kalau kita lihat difteri di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2017, provinsi tertinggi masih tetap dipertahankan oleh Jawa Timur ya, di mana kita lihat di sini bahwa Jawa Timur mendapat 295 kasus berdasarkan data 2010 sampai 2017 atau kurang lebih 74%. Ini adalah bagaimana perjalanan penyakit difteri dengan masa inkubasi 2 sampai 5 hari
berupa gejala awal iritabilitas, aktivitas yang menurun, bercak sudah di faring, dan dalam 2 sampai 3 hari muncul gejala yang akut berupa membran tebal keabu-abuan menutupi farinks seperti pada gambar ini. Kemudian kelenjar getah bening servikal nyeri dan membesar, jaringan sekitar farinks inflamasi, dan udem menyebabkan gambaran klasik yang kita kenal dengan bull neck appearance, bisa terjadi takikardi, dan dalam 7 hari membran mengelupas dan gejala akut menghilang dan terjadi pemulihan. Namun demikian, apabila tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi komplikasi di mana kematian dapat terjadi 5-10% kasus. Penyakit berikut adalah pertusis, di mana diketahui bahwa pertusis ini juga merupakan penyakit yang sangat menular. Disebut klinisnya mulai dari mata merah, pilek dan batuk di awal, dan akan timbul koplik spot dan bercak merah atau ruam makula popular yang timbul pada saat demam tinggi. Berikut adalah virus influenza, di mana virus influenza kita ketahui bahwa hal-hal yang penting dari virus influenza yaitu hemaglutinin dengan neuroaminidase yang penting untuk terjadinya klinis respon imun daripada pasien, yang juga sebagai dasar dari pembuatan vaksin. Ini adalah influenza, kita tahu bersama sering dihubungkan dengan common cold. Padahal influenza itu sendiri bukan suatu common cold. Sehingga kalau kita lihat di sini ada beberapa perbedaan antara influenza dengan common cold. Perjalanan daripada influenza kita lihat di sini, pertama adalah masa inkubasi, kemudian setelah masa inkubasi akan onset penyakit akan timbul berupa nyeri tenggorokan, mialgia, nyeri kepala, batuk, korisa, Malaysia, dan badan yang lemah. Ini adalah frekuensi gejala pernapasan dan sistemik yang terjadi. Komplikasi influenza pada anak berupa demam akan lebih tinggi dibanding dewasa. Insiden korisa, otitis media, dan malformasi korisa lebih tinggi juga. Dapat berupa Croup atau bronkiolitis. Komplikasi yang dapat terjadi myositis dan pneumonia yang lebih sering. Ini kita lihat bagaimana penyakit yang berikut itu rubella. Dilihat di sini bahwa presentasi rubella dan ekspresi virus rubella pada bayi dan anak terjadi penyebaran virus yang paling banyak bisa ditemukan di nasofarinx, yaitu terutama pada anak usia atau bayi usia 1 bulan. Makin meningkat usia akan makin sulit ditemukan dalam nasofarinx. Artinya tentu kalau makin kurang maka transmisi juga akan berkurang. Dan pada usia bayi yang lebih kecil maka transmisi akan lebih tinggi. Ini adalah sindrom rubella kongenital, menjadi sangat penting
karena sebagian besar daripada gangguan atau kelainan tidak dapat diperbaiki dan akan menyebabkan beban pada anak jika menjadi lebih besar beban sosial. Dan yang menjadi khas tentu adalah adanya trias rubella. Itu pada mata, kita ketahui bisa terjadi katarak kongnital, kemudian adanya kelainan pada jantung, dan pada beberapa tempat lain. Varicella zoster. Varicella zoster, etiologi virus varicella zoster dikatakan bahwa transmisi virus dari pasien varicella dan herpes zoster terutama melalui saluran pernapasan, bisa juga lewat lesi kulit dan kontak langsung. Masa inkubasi 10-21 hari dan sangat infeksius. Masa inkubasi 14-16 hari atau 10-21 hari dengan prodromal 1-2 hari umumnya muncul pertama kali di kepala, namun yang khas pada tampar ini bahwa adanya multistage daripada ruam yang ditemukan dalam satu tempat. Komplikasi yang dapat ditimbulkan berupa infeksi bakteri pada lesi yang bisa menyebar juga, menyebabkan manifestasi SSP, pneumonia, dan menjadi berat pada kondisi-kondisi imunosupresif. Berikut adalah Salmonella typhi. Kita lihat ini, tahu bersama ini adalah gambaran daripada kuman Salmonella typhi. Dan bagian-bagian ini menjadi penting di dalam mendiagnosa secara laboratorium daripada Salmonella typhi. Distribusi demam tifoid hampir terdapat di seluruh dunia dan Indonesia masih cukup tinggi. Perjalanan demam tifoid seperti pada gambar ini, yang mana yang menjadi khas juga adanya step ladder chart pattern dari minggu pertama sampai memasuki minggu kedua. Ini adalah perlu diperhatikan bahwa komplikasi yang dapat terjadi jika tidak dilakukan tata laksana dengan baik. Gambaran klinis tentu paling sering demam diikuti dengan gejala gastrointestinal. Berikut adalah hepatitis A, merupakan penyakit hati yang serius yang disebabkan oleh virus hepatitis A. Ditemukan pada 3 pasien, ditularkan melalui makanan, penularan terjadi pada orang yang tinggal satu rumah dengan pasien. Ini adalah bagaimana hepatitis A memiliki endemisitas yang tinggi pada anak yang ada di Indonesia dan sebagian Eropa, Amerika Latin, dan Afrika. Jadi Indonesia masih merupakan endemisitas yang tinggi. Dengan prevalensi tinggi pada anak usia 10 tahun, kemudian sedang terjadi pada remaja dan dewasa muda, dan rendah pada dewasa, sehingga pada anak menjadi perhatian yang sangat penting. Manifestasi klinis hepatitis berupa gejala awal mirip flu, kemudian adanya ikterik dan ada urin berwarna coklat seperti Coca-Cola, nyeri perut berat dan diare. 1 dari 5 kasus hepatitis A sering memerlukan perawatan di rumah. Pasien dewasa sering tidak dapat bekerja sampai 1 bulan, dapat menyebabkan kematian. Berikut adalah human papilloma virus, di mana penyakit penular seksual paling sering di dunia, merupakan infeksi genital paling sering di dunia, dan
50-80% wanita mendapat infeksi HPV dalam hidupnya. Insidensi kanker serviks kalau kita lihat tahun 2018 eh, cukup tinggi. Kemudian payudara juga tinggi. Bahkan yang lain-lain di sini bisa dilihat tinggi. Namun yang menjadi perhatian bahwa 32,469%, 32.469 atau 17,2% kanker serviks tinggi. Ini adalah bagaimana perjalanan daripada infeksi HPV lokal pada kanker serviks. Mulai dari epitel yang normal, kemudian terinfeksi dengan HPV dan terjadi perubahan pada epitelium dan menyebabkan kanker. Berikut adalah rabies. Rabies pada manusia adalah infeksi virus pada saluran saraf pusat dan melalui luka yang penularan melalui luka yang terkontaminasi lewat air liur daripada binatang, dan penyebaran antar manusia terjadi melalui transplantasi organ dari donor yang tidak terdiagnosa menderita rabies. Belum ada bukti, artinya belum ada bukti penularan dari manusia ke manusia seperti halnya dari binatang ke manusia. Kalau kita lihat bagaimana situasi rabies masih tinggi di Indonesia, di mana kasus tertinggi gigitan hewan penularan pada rabies pada tahun 2018, kita lihat tahun 2019 dan 2018. Tahun 2020 dilaporkan ada 82.634 kasus gigitan hewan penular rabies. Dan yang menjadi perhatian bahwa 40 kasus positif rabies 100% menyebabkan mortalitas. Jadi meskipun angka tidak begitu tinggi, namun yang perlu diperhatikan bahwa mortalitas dari rabies itu 100% dari laporan ini. Ini adalah patogenesis dari rabies. Setelah digigit oleh anjing atau binatang yang membawa rabies, maka virus akan melakukan replikasi di otot. Melalui nervus, dia akan naik sampai ke otak. Dan kalau kita sudah menemukan gejala-gejala encephalitis rabies, maka sangat sulit untuk ditolong. Beberapa laporan menemukan bahwa apabila sudah ditemukan encephalitis rabies, maka mortalitas sampai 100%. Kemudian Japanese encephalitis ditemukan di Asia dan Pasifik. Insidence 35.000 sampai 50.000 per tahun. Dan kasus meninggal juga sangat tinggi, 20-30%, dan memiliki gejala sisa neurologis yang tinggi, itu 30-50%. Kalau dilihat di sini, maka pemantauan dilaporkan bahwa 19 kasus meninggal dunia dan 36% diantaranya kasus hidup mengalami gejala sisa neurologis. Manifestasi klinis, kita lihat bahwa prodromal seperti virus pada umumnya, namun akan memasuki fase akut dalam 3-5 hari, di mana terjadi demam tinggi, penurunan kesadaran, kejang, gagal napas, dan bisa juga ditemukan adanya rangsangan meninggal. Kalau dia bertahan hidup akan terjadi sekuele 30-50%. Terakhir adalah infeksi dengue. Kita lihat di sini masih merupakan penyakit dengan insidensi yang tinggi di Indonesia. Ini adalah piramidanya.
Ini perjalanan infeksi virus dengue yang sangat populer, di mana kita ketahui bersama ada 3 fase. Yang menjadi perhatian adalah fase kritis, karena bisa terjadi shock dan perdarahan masif. Ini sebelah kiri kita lihat ada beberapa eh, hal yang sangat penting untuk dipantau. Ada 6 minimal, yaitu adanya dalam hal temperatur, kita lihat oral intake, urin output, kemudian laboratorium, leukosit, platelet, dan hematokrit. Ini adalah klasifikasi infeksi dengue, ini sudah sangat populer, dan virus dengue tidak dibahas lebih jauh karena ini merupakan penyakit yang sudah sangat populer dan sering dibicarakan di berbagai kesempatan. Sebagai kesimpulan, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi masih mengancam dunia, di mana angka kejadian masih tinggi, termasuk di Indonesia. Kejadian penyakit menular cenderung menjadi KLB, sehingga menyebabkan kematian tinggi, biaya pengobatan meningkat. Untuk memahami upaya pencegahan diperlukan pengetahuan mengenai epidemiologi, manifestasi klinis, komplikasi, serta penurunan penyakit. Perlu ditekankan bahwa gejala penyakit lebih berat dapat menyebabkan kecelakaan dan kematian dibandingkan kalau kita melakukan vaksinasi. Jadi efek samping dari vaksinasi tentu akan lebih sangat ringan dibanding dengan kalau kita mengalami penyakit tersebut. Terima kasih. Aduh, terima kasih Dokter Suryadi yang sudah memaparkannya dengan jelas, rinci ya. Jadi seperti kuliah lagi kita. Terima kasih sekali lagi. Ini masih ada waktu 10 menit lagi untuk membahas pertanyaan. Pertanyaan pertama mungkin kita bacakan di sini. Yang pertama ada di sini. Eh, Selamat siang Dr. Suryadi, izin bertanya berapa kali pemberian imunisasi polio oral bivalen pada anak yang mendapatkan vaksin kombinasi DPAT, HIV, IPV, hepatitis B? Apakah harus 4 kali oral? Bolehkah diberikan bersamaan dengan vaksin kombinasi DPAT, HIV, IPV? Terima kasih dokter. Tentang OPV dan IPV ini dokter, silahkan. Terima kasih. Kalau kita lihat bahwa sesuai rekomendasi IDAI, maka pemberian BOPV minimal 3 kali dan pemberian IPV dapat diberikan minimal 2 kali. Dan BOPV 0 biasanya diberikan saat sebelum pulang dari rumah sakit. Dosis 1, 2, 3 diberikan pada usia 2, 3, 4 bulan. IPV diberikan pada usia 4, 9 bulan, dapat diberikan bersama dengan vaksinasi kombinasi lainnya. Jadi seperti itu. Jadi oral dengan IPV bisa diberikan sekaligus gitu ya dokter? Ya, ya bisa. Siap. Mudah-mudahan terjawab. Kemudian dari dokter Marshall Agnes, izin dokter, saya Agnes dari Tangerang. Untuk vaksin PCV 15 dok, apakah sudah dapat kita berikan? Jika iya berapa kali ya dok? Dan jadwal mengikuti PCV 10 dan 13, terima kasih. PCV 15. Ya, saat ini PCV 15 sudah dapat diberikan untuk pemberiannya mengikuti jadwal pemberian PCV 10 dan PCV 13. Jadi ACIP merekomendasikan pemberian PCV yaitu PCV 13 atau PCV 15 untuk semua anak usia 2 sampai 59 bulan. Jadi Jadi seperti itu. jadwalnya sama ya dokter ya. Sama ya. Cuma mungkin masih terbatas ya PCV 15 nih. Ya, ketersediaannya. Ya. Izin dokter untuk subpin polio saat ini hanya di area Jawa, belum semua daerah. Jadi hanya untuk Jawa subpin polio. Silakan dokter penjelasannya. Terima kasih. Memang sejak 15 Januari tahun 2024, pemerintah bersama dengan Komite Imunisasi Nasional telah memberikan rekomendasi untuk segera merespon KLB dengan memberikan imunisasi tambahan atau yang dikenal dengan subpekan imunisasi polio atau subpin polio. Jadi subpin polio akan dilaksanakan dalam 2 putaran. Putaran pertama 15 Januari, sedangkan putaran kedua 19 Februari 2024. Masing-masing putaran dilaksanakan dalam waktu 1 minggu dengan jarak antar putaran minimal 1 bulan. Jadi wilayah pemberian imunisasi tambahan adalah
seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur yang merupakan lokasi terjadinya KLB. Pemberian imunisasi tambahan juga di Sleman, kemudian di tempat lain yang tidak ada kasus, contoh pada daerah dengan cakupan rendah, misalnya imunisasi tambahan juga direkomendasikan, misalnya di Sumatera Utara. Jadi seperti itu. Jadi tergantung tujuannya dulu ya dokter ya. Kalau Iya, iya, kasus mungkin ini dianggap subinnya dianggap mengatasi outbreaknya gitu ya dokter. iya, iya, iya. Sementara di daerah yang tidak cakupannya ini ya mungkin itu tugas kita ya mengedukasi lagi. Mengedukasi Ya supaya terjadi cakupan yang tinggi. betul karena tugas kita ya dokter ya. Ya, Jadi tidak ada lagi apa sesuai tadi etika kedokteran. Jadi kan harus secara profesional menganjurkan vaksinasi kalau tidak ada kendala biaya mungkin ya dokter ya. ya, Jadi memang mungkin tergantung daerahnya dulu Bu Dokter ya, terutama tergantung untuk cakupan ya. penjelasannya ya. Kemudian ini ada kasus tentang ini apa pemberian DPT di DAI NTB. Apakah bayi yang diberikan DPT hexavalent perlu diberikan polio oral juga dok? Tadi penjelasannya sudah ya. Iya sudah tadi. Jadi Bisa harus rekomendasi. diberikan 2 kali oral dokter atau gimana? IPV 3 kali gimana? 3 kali oral, 2 kali IPV. Ya 3 kali oral 2 kali IPV ya. Ya sudah terjawab jelas itu tadi. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang perawatan tali pusat dokter. Bagaimana apakah harus dikering atau diberikan alkohol? Penjelasannya gimana dokter mengenai Iya, perawatan tali ya pusat? memang perawatan tadi pusat kan mengalami beberapa perubahan ya kalau kita tidak mengikuti, dan saat ini penggunaan antimicrobial agent sesuai rekomendasi AP dapat disesuaikan dengan daerah masing-masing, negara masing-masing. Namun saat ini penggunaan antimikroba secara rutin belum disarankan. Maksudnya antimikroba di sini bukan obat minum ya. Ya, Jadi yang disarankan sampai saat ini tidak menggunakan antimikroba, tetapi tetap dijaga supaya tetap kering. Memang dari dulu kan, dulu diberikan betadin, kemudian sampai sekarang, dan terbaru sekarang adalah yang paling penting terjaga tetap kering. sudah jelas mungkin ya terjawab tadi. Dari Dokter Rampengan, tadi dikatakan ada kasus pertussis neonatorum, tapi sumber penularannya tidak jelas. Mohon penjelasan lebih lanjut, terima kasih. Mungkin maksudnya apakah ibunya tidak divaksin, jadi nggak punya kekebalan yang diturunkan, atau memang ada sumber infeksi, mungkin gitu ya, dokter? Ya, memang kami sudah menelusuri. Memang untuk membuktikan bahwa pada dewasa terutama kan gejalanya tidak khas seperti pada anak. Bisa hanya berupa batuk, sehingga untuk menentukan bahwa dia mengidap pertusis harus dilakukan pemeriksaan, dan pemeriksaan terutama di Sulawesi Utara itu belum ada. Kita melakukan pemeriksaan swab nasofaring dikirim ke Litbangkes, pemeriksaan PCR, dan didapatkan bahwa anak tersebut mengidap bordetella pertussis. Namun sumber penularan itu dari mana? Tapi biasanya kalau pada neonatus itu dari ibu atau pengasuh. Namun belum bisa dibuktikan. Terbukti tadi bahwa 53% memang sumber penularan itu tidak diketahui di Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi mungkin tetap ya pencegahan atau maksud saya ibu yang divaksinasi TT itu penting ya. Ya, ya, ya. Jadi memang direkomendasikan dalam beberapa jurnal bahwa pemberian pertusis ya, terutama di daerah-daerah kemungkinan itu pada ibu hamil perlu mengingat sumber penularan utama pada neonatus itu dari ibu. Siap, siap, ya. Nah tadi pada bayi yang neonatus mengalami pertussis ini sesudahnya untuk vaksinasinya gimana dokter? Eh, Ya,
kan 1 bulan harus ya divaksinasi DPT. Nah kalau sesudah sakit tetap diberikan atau kalau ditunda kan vaksin yang lainnya juga keganggu ya. Waktu itu gimana dokter? Eh, Tidak ditunda karena kita kan juga tidak mengetahui kadar protektif dari eh, antibodi untuk pertusis yang terbentuk setelah dia menderita. Oh jadi tetap dijadwalkan ya dokter ya. Tetap dijadwalkan. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari dokter Gampengan. Vaksinasi hepatitis B dan BCG sudah gencar dilakukan. Tetapi kenapa kasus hepatitis B dan TBC tetap tinggi? Mohon penjelasannya. Mungkin kalau hepatitis B, mungkin kenapa hepatitis B kronisnya di dewasa tetap tinggi walaupun hepatitis B rutin itu kan sudah sekitar 30 tahun ya. Hepatitis B itu ya silakan dokter. Iya, memang kalau kita melihat bahwa cakupan juga cakupan dari imunisasi tidak merata di berbagai tempat. Jadi ada tinggi di suatu tempat, di tempat yang lain masih rendah. Meskipun secara total itu cakupan imunisasi tinggi. Sehingga ada beberapa kasus di mana kita ketahui bersama, misalnya kita bukan sering, beberapa kali menemukan adanya ibu dengan hepatitis diturunkan kepada neonat. Baru pemantauan dari pemberian juga mungkin perlu dievaluasi ya. Rantai penyimpanan juga ya, dan cara pemberian itu perlu diperhatikan. Siap, dokter. Terima kasih. Eh, dari Anggun Indrawati. Izin bertanya, jika anak belum pernah mendapat imunisasi MR dan saat ini usia 4 tahun, apakah bisa diberikan untuk dosis pertama? Silakan dokter. Suaranya, suaranya tidak, tadi unmute, belum di unmute. Suaranya nggak kedengeran. Dokter Suryadi, masih di unmute ini ya? Eh Ya, udah jelas nih. ya, Tadi belum ada eh ya tentang diulang lagi aja dokter tentang MR yang diberikan pada usia 4 tahun. Silakan dokter. kalau belum pernah diberikan ini ya. Jadi mungkin langsung MMR ya dokter. Oh, kalau belum pernah diberikan boleh langsung MR. MMR itu bisa diberikan eh, dan harus ditentu kalau belum harus dikesam. Tetap diulang nanti 6 tahunnya ya dokter ya. Iya, iya, Kan 4 tahun ya. Jadi tetap diberikan tapi mungkin kalau bisa bisa MR atau MR ya dokter ya iya, iya. ditambah ya ada. Tidak cuma Lanjut. satu ya seperti biasanya. Kelas 6 tahun Tidak hanya, diulang iya. lagi. Siap. Dari dokter Gampengan, pertanyaan lain, dokter, dikatakan penularan rabies lewat luka yang terpapar air liur hewan tersangka rabies. Bagaimana penularan dari jilatan di bibir, mata, dan hidung? Silakan dokter, mungkin kan sekarang ada tuh yang memelihara piaraan ya, dicium-cium, mungkin apa itu menular dokter rabiesnya? Ya, pada prinsipnya kuman Harus ada rabies luka itu ya. terdapat dalam air liur. Ya. Ya, air liur dan untuk masuk dia harus ada luka atau menyentuh mukosa. Jadi kalau di mata itu bisa. Hmm, ya, jadi ini perlu diwaspadai ya untuk yang pecinta binatang ya. Ya, Jadi memungkinkan tanpa harus ada gigitan karena virusnya ada di air liur binatang piaraan itu. Kalau ada luka di mukosa bisa langsung masuk bisa, ya dokter. bisa masuk. Siap. Nah itu kalau vaksinasi rabies tuh pada orang yang terkena gigitan itu kan dokter sebetulnya diberikan tidak Ja- rutin Jadi vaksinasi ada yang pre-exposure dan post post-exposure. Jadi exposure. iya, pada tempat-tempat di mana atau petugas kesehatan atau pada orang-orang yang berkecimpung di daerah-daerah yang memelihara binatang misalnya,
atau tenaga kesehatan di daerah dengan endemistasi yang tinggi bisa diberikan pre-exposure, vaksin pre-exposure. Sementara yang tadi digigit itu pada post-exposure. Ya, sebelum timbul gejala ya dokter. Sebelum timbul. Jadi pas setelah digigit langsung diberikan. Karena kalau sudah timbul gejala tidak ada jurnal yang membuktikan bahwa dia akan efektif. Itu yang dulu Mortalitas. suntik sampai 21 hari itu apa dokter? Ya, itu post exposure dan pre exposure dua-dua bisa. Cuma pemberiannya berbeda. Kalau post exposure cara pemberian eh, tergantung dari misalnya luka gigitan juga, Ya, tempat lokasi gigitan. Jadi ada yang 21 hari, ada 28 hari. siap. Ya, jadi untuk kasus-kasus rabies kan banyak dilaporkan ya di koran-koran. Jadi mudah, ini sudah jelas nih dari Dokter Suryadi. Terima kasih dokter. Mengenai materi mungkin nanti akan diedarkan sesudah di, di diatur ya dokter. Tadi Ya, akan ya, dikompilasi lagi ya. ya, ya, Jadi tidak ya. dibagikan hari ini karena untuk diperbaharui datanya. Dari dokter Rampengan lagi, vaksin dengue ada dari produksi Sanofi dan Takeda. Namun saat ini produksi Sanofi sudah tidak ada lagi. Mohon penjelasan tentang vaksin dengue itu dokter. Kan sekarang yang beda dari Takeda, yang Sanofi belum ada ininya ya. Silakan dokter. Ya, memang kalau kita lihat dari Sanofi itu sepertinya sudah menarik menarik produknya dari Indonesia. Kalau yang ada beredar sekarang dan lagi di launching, contoh di Kalimantan Timur ya, itu diberikan di program pemerintah diberikan di sekolah-sekolah pemberian vaksin dengue Takeda. Siap, siap. Ya. Memang beda ya kalau yang dulu kan 9 tahun awalnya sampai 16 tahun. Sementara Hmm. yang Takeda itu lebih luas dimulai pada usia 6 tahun sampai 45 tahun. Dan tidak perlu riwayat serologi positif seperti pada Sanofi 9 sampai 16 tahun tapi harus ada riwayat serologi positif. Jadi ini lebih langsung bisa langsung diberikan. Asal usianya memadai ya dokter Ya, ya. 6 9 sampai tahun 45 tahun. atau 6 5. Ya, sampai 45 tahun. siap. Dokter, mungkin karena waktu juga ini ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin kita cukupkan karena pertanyaan yang secara umum sudah terjawab ya. Saya ucapkan terima kasih dokter dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Waalaikumsalam. sampai jumpa eh, sejawat Bapak Ibu semua dalam mengikuti infoan simposium ini. Sampai bertemu pada online simposium IDAI selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Izin meeting ya, Prof. Dok. Untuk materi dapat menghubungi nomor hotline setelah simposium berakhir. Terima kasih, Dok.